Bayangkan sebuah bahasa yang lahir dari semangat perjuangan, menyatukan ratusan juta orang dari berbagai suku dan latar belakang, serta kini berpeluang menjadi bahasa dunia. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu telah memainkan peran sentral dalam mempersatukan bangsa dan kini menunjukkan potensi besar sebagai bahasa internasional. Sejak diresmikan pada 28 Oktober 1945, bahasa ini telah menjadi simbol perjuangan dan identitas nasional Indonesia. Keputusan untuk mengadopsi bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia bukan hanya karena penggunaannya yang luas di Nusantara, tetapi juga sebagai alat perjuangan dan persatuan yang memastikan seluruh rakyat dapat memahami satu sama lain dalam semangat kemerdekaan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia dikembangkan dari bahasa Melayu dengan adaptasi yang mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia. Sementara Malaysia tetap menggunakan istilah bahasa Melayu, Indonesia memilih untuk menamakannya Bahasa Indonesia, menegaskan bahwa bahasa ini adalah bagian dari pembangunan karakter dan kedaulatan bangsa yang baru merdeka. Keputusan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi integrasi nasional di tengah keragaman budaya dan bahasa daerah. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, bahasa Indonesia memegang peran kunci dalam menyatukan rakyat melawan penjajahan. Sebelum bahasa Indonesia dijadikan bahasa perjuangan, masyarakat di berbagai daerah menggunakan bahasa yang berbeda, yang menjadi kendala dalam komunikasi dan koordinasi gerakan kemerdekaan. Namun, dengan bahasa yang sama, pergerakan nasional dapat bersatu dalam visi dan strategi yang lebih efektif, mempercepat proses kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Bahasa Melayu sendiri telah tertanam kuat di Nusantara sejak zaman nenek moyang sebagai bahasa penghubung di jalur perdagangan dan komunikasi antar suku. Di era modern, perannya tetap relevan sebagai alat pemersatu di Indonesia dan di komunitas Melayu lainnya. Oleh karena itu, menjaga dan mengembangkan bahasa ini bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab generasi muda. Keberlangsungan bahasa Indonesia bergantung pada bagaimana masyarakat Indonesia, terutama generasi penerus, menggunakannya dengan bangga dan memperkuatnya dalam konteks global. Namun, ada tantangan yang muncul dalam upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Salah satunya adalah ketidaksepakatan di tingkat ASEAN mengenai penggunaan istilah bahasa Melayu. Indonesia dengan tegas menolak penggunaan istilah tersebut sebagai bahasa resmi ASEAN karena dianggap tidak mencerminkan identitas nasionalnya. Bagi Indonesia, bahasa ini bukan sekadar bahasa Melayu, melainkan bahasa yang telah berkembang menjadi simbol persatuan nasional sejak kemerdekaan. Hal ini berbeda dengan Malaysia, yang tetap mengedepankan istilah bahasa Melayu sebagai warisan sejarah mereka. Penolakan ini semakin diperkuat oleh faktor jumlah penutur. Dengan lebih dari 200 juta penutur bahasa Indonesia dibandingkan dengan sekitar 20 juta penutur bahasa Melayu dalam konteks Malaysia dan Brunei, Indonesia memiliki keunggulan dalam jumlah pengguna. Ini menjadi argumen kuat dalam perdebatan mengenai bahasa resmi ASEAN. Jika suatu bahasa ingin diakui secara internasional, salah satu faktor penting adalah jumlah penuturnya dan pengaruhnya di dunia akademik, budaya, serta ekonomi. Indonesia memiliki keunggulan di semua aspek tersebut. Di sisi lain, kebijakan ASEAN terkait bahasa masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Meskipun ada keputusan kabinet mengenai penggunaan bahasa Melayu Indonesia di tingkat ASEAN, banyak pihak di kawasan ini yang masih belum sepenuhnya mematuhinya. Perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota memperlambat proses adopsi bahasa ini sebagai bahasa resmi organisasi regional tersebut. Kebanggaan terhadap bahasa sendiri adalah ciri khas bangsa yang kuat. Negara-negara seperti Inggris dan Prancis telah membuktikan bahwa bahasa mereka dapat menjadi bahasa internasional yang digunakan luas di berbagai bidang. Dengan populasi lebih dari 300 juta penutur, bahasa Indonesia seharusnya memiliki posisi yang lebih dominan di dunia. Namun, untuk mencapai status bahasa internasional yang diakui secara luas, dibutuhkan upaya bersama dan strategi diplomasi bahasa yang lebih agresif. Dalam konteks ASEAN, bahasa Indonesia telah diajukan sebagai salah satu bahasa resmi ASEAN.
Hal ini didukung oleh faktor historis, jumlah penutur yang dominan, serta kebijakan linguistik yang memungkinkan bahasa ini digunakan dalam berbagai forum internasional. Dukungan dari negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura, Brunei, serta komunitas Melayu di Thailand Selatan dan Kamboja menjadi krusial dalam upaya memperkuat posisi bahasa Melayu Indonesia sebagai bahasa regional yang berpengaruh. Saat ini, bahasa Melayu sudah digunakan di lebih dari 90 negara sebagai bahasa kedua atau bahasa asing yang diajarkan di berbagai institusi pendidikan. Australia, misalnya, telah memasukkan bahasa Indonesia ke dalam kurikulum pendidikan mereka, mengakui manfaat ekonomi dan diplomatik dari menguasai bahasa ini. Dengan meningkatnya minat terhadap bahasa Melayu Indonesia, peluang untuk menjadikannya sebagai bahasa internasional semakin besar, asalkan ada langkah konkret untuk mendorong penggunaannya di ranah global. Perkembangan teknologi digital dan media sosial juga memainkan peran penting dalam penyebaran bahasa Indonesia ke dunia internasional. Platform seperti YouTube, TikTok, dan media daring lainnya memungkinkan bahasa Indonesia diakses oleh jutaan orang dari berbagai negara. Selain itu, aplikasi penerjemah otomatis semakin memudahkan orang asing untuk mempelajari dan memahami bahasa ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya berkembang di dalam sistem pendidikan formal, tetapi juga melalui interaksi digital yang semakin luas. Ada dua alasan utama mengapa orang asing tertarik belajar bahasa Melayu Indonesia. Alasan pertama bersifat instrumental, yaitu untuk mempermudah akses pekerjaan dan komunikasi di Indonesia serta Malaysia, dua negara dengan ekonomi terbesar di kawasan ini. Alasan kedua adalah minat terhadap budaya dan keinginan untuk terlibat dalam pembangunan dunia Melayu yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana memahami dan membangun hubungan yang lebih erat dengan masyarakat lokal. Jika komunitas Melayu dapat bersatu dalam memperkuat bahasa dan peradaban mereka, maka bahasa Melayu Indonesia berpotensi untuk kembali berjaya secara global. Kesadaran kolektif terhadap pentingnya bahasa sebagai identitas dan alat diplomasi perlu terus dipupuk agar bahasa Indonesia tidak hanya menjadi bahasa kebangsaan, tetapi juga bahasa yang diakui dan digunakan dalam berbagai sektor internasional. Dengan populasi besar, dukungan ASEAN, dan pengaruh digitalisasi yang semakin kuat, bahasa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu bahasa utama dunia di masa depan. Berlayar jauh ke tanah seberang, singgah sebentar di Pulau Riau. Bahasa lestari, bangsa pun gemilang, bersama bersatu, harum selalu.